walaupun secara skematik itu hampir sama, cuma ada perbedaan. Contohnya yang sering kau dapat di digestif apa? Ileus Ya. Ya. Ileus obstruksi kausa tumor ya. Ileus obstruksi kausa tumor. Nah, kalau ada pasien di IGD, ya, ada pasien di IGD, itu kan perbedaannya antara pasien di IGD sama di poli, perbedaannya itu kalau di pasien di poli itu kan baik di IGD maupun di poli itu pasti kita tanyakan KU-nya dulu, keluhan utama. Ya, ada pasien di poli, ada pasien di IGD. Langkah pertama yang kita lakukan pasti periksa KU, keluhan utama. Cuma perbedaannya kalau di poli kita langsung lakukan anamnesa terpimpin. Nanti kan kalau kalian divisi kan isi poli, isi poli. Perbedaannya kalau kalian terima pasien di poli setelah tanyakan keluhan utama, maka poin kedua kalian lakukan anamnesa terpimpin. Perbedaannya pasien IGD, karena ini adalah pasien-pasien yang gawat darurat, kalian lakukan evaluasi awal dulu ke pasien, baru yang kedua lakukan anamnesa terpimpin. Ya. Beda kalau timnya banyak, misalnya ini kan kita berbicara kalau timnya cuma satu orang toh. Kalau timnya cuma satu orang, kita cuma kita dokternya, ya, dan kita misalnya lakukan anamnesa dulu, mungkin kita tanya ke pasiennya atau tanya ke keluarganya, kita anamnesa terpimpin. Anamnesa terpimpin itu kan panjang. Nah, setelah kita asik atau anamnesa terpimpin, kita lihat pasien sudah meninggal. Nah, makanya bedanya di situ. Tangani dulu pasiennya baru lakukan anamnesa terpimpin, karena itu bedanya dengan pasien poli. Kalau pasien poli dengan KU yang rata-rata KU-nya baik. Kalau pasien IGD rata-rata KU-nya KU urgensi, emergensi. Jadi harus dilakukan penanganan awal dulu, setelah kondisi stabil baru kita lakukan anamnesa terpimpin. Di situ perbedaannya. Ya. Nah, pasien untuk lakukan evaluasi awal, pasien di IGD ada dua macam. Apakah dia itu pasien trauma atau pasien non trauma? Kalau pasien trauma, kita lakukan pemeriksaan primary survey. Evaluasi awalnya itu primary survey dan secondary survey. Apa primary survey-nya? Ya seperti biasa yang kita pelajari, ya. Yang ada airway, kita perhatikan cervical injury-nya. Airway-nya kita lihat apakah ada tanda-tanda obstruksi seperti gargling, snoring, ya. Kemudian kita bisa lakukan penanganan awal seperti melakukan chin lift atau jaw thrust. Ataukah kita perlu menggunakan alat, ya, seperti nasopharyngeal tube atau oropharyngeal tube. Ya, kalau pasien-pasien penanganan pada cervical injury dengan pasien yang tidak sadar, semua pasien yang tidak sadar kita harus curiga terjadi cervical injury, sehingga pasien-pasien datang dengan trauma dengan kondisi tidak sadar, semua kita pasang kolagnet sampai nanti terbukti di imaging tidak ada tanda dari cervical injury, baru kita boleh lepas. Nah, kalau breathing, ya seperti biasa kita lihat pergerakan dada, inspeksi apakah ada tanda hematom, ya, pada dada, tanda-tanda trauma seperti udem, ada conus laceratum, conus exoriatum, apakah ada gerakan dada tertinggal, apakah ada paradoxal movement, ya, dievaluasi, kita palpasi, ya, vokal primitus, ada nyeri tekan, masuk tumor, kemudian kita perkusi, apakah sonor, hipersonor, ya, atau redup, pekat, ya, kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi yang di sini auskultasi B-nya, belum auskultasi C-nya, beda. Kalau auskultasi B-nya itu ya auskultasi pulmonar, ya.
bagaimana apakah ada suara tambahan ya, bronki, wheezing, stridor, apakah ada suara-suara tambahan. Itu tadi di breathing ya. Kalau kemudian kita hitung juga respiratory ya, respiratory rate dan juga saturasi oksigennya. Ngomong. Terus sirkulasi ya. Sirkulasi itu ya tentu kita yang paling pertama itu tekanan darah, nadi ya kita ukur. Kita raba pasien irregular atau reguler, kuat angkat atau tidak, termasuk melakukan auskultasi kardiologi. Nah, auskultasi di hemitoraks itu ada dua, ada yang B, ada yang C. Kalau kita lakukan auskultasi bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, bunyi tambahan, itu masuk di C. Kalau auskultasi pulmonar itu masuk di B. Ya. Dan kalau misalnya irregular dan kita curiga ada masalah pada kardionya, kita bisa lakukan pemeriksaan EKG. Pada inspeksi termasuk melihat apakah ada peningkatan tekanan di vena jugularis. Itu harus dicek juga pada primary survey. Ya. D-nya apa? Disability. Disability, ya. Mengukur GCS dan apakah ada defisit sensorik dan motorik, termasuk refleks pupil ya, termasuk refleks pupil itu dinilai juga. Suhu ya, itu di E nya ya, pemeriksaan exposure ya, pemeriksaan suhu, buka baju pasien ya, head to toe, rockload, cegah hipotermi dengan menggunakan selimut, karena jangan hati-hati pasien hipotermi, terutama pasien trauma, karena ada yang disebut dengan triage of death ya, termasuk hati-hati sama diamond of death. Itu kalau pasien trauma. Nah, sekarang contoh kasusnya ini adalah Ileus obstruksi ekosa tumor. Itu trauma atau bukan? Tidak, bukan trauma. Berarti kalau kita lakukan evaluasi awal pada pasien non trauma, bukan primary survei, secondary survei, namanya status generalis ya, namanya status generalis, beda, namanya status generalis. Nah, ini namanya status generalis. Nah, status generalis itu dibagi atas 4 ya, keadaan umumnya pasien ya, kesadaran termasuk GCS, kemudian tanda vital, dan juga status khusus. Status generalis ini kalau dibedah, kalau kalian terima pasien di bedah ya, atau pasien di bangsal, untuk menilai keadaan umum, sebenarnya kalau bedah itu simple, ringan sedang berat ya. Tapi ada beberapa memang yang menggunakan beberapa kriteria, misalnya pasien yang kita mau naikkan operasi, kalau anestesi menggunakan kategori ASA. Sebenarnya ASA dengan sedang berat juga, dia berada pada ASA 234. Kalau pasiennya kita sudah operasi dan masuk ICU misalnya, atau pasien dengan perbaikan kondisi masuk di ICU, dinilai dengan APACE ya, APACE dia punya kriteria 1 sampai 6. 6 itu sudah kondisi meninggal, 1 itu sakit ringan. Tapi kalau pasien-pasien yang dengan malignansi itu dinilai dengan Karnofsky. Karnofsky itu bukan cuma untuk tumor mama ya, semua pasien yang dengan tumor dan malignansi kita kasih lakukan pemeriksaan Karnofsky. Pemeriksaan Karnofsky itu ada menggunakan
presentatif persen 10 sampai 100%. Kalau dia sehat 90 sampai 100%. Ya. Tapi kalau dia sakit ringan dengan nilai Karnofsky di atas 70%, biasanya pasien ini bisa melakukan aktivitas sendiri. Ya, jadi kalau ada pasien datang dengan malignansi tapi dia masih bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa dibantu, itu masih 70% ke atas. Bedanya kalau 70% itu dia masih bisa melakukan aktivitas dengan effort yang tinggi. 80% itu dia masih bisa melakukan aktivitas tanpa effort. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, berarti dia berada di bawah 70%. Ya, kalau ada pasien dengan malignansi di IGD dan disuruh buat berapa nilai Karnofsky-nya, tanyakan dia bisa lakukan aktivitas sendiri atau dibantu. Kalau sudah dibantu, berarti dia sudah di bawah 70%. Bedanya kalau dia masih bisa melakukan aktivitas sendiri dan dibantunya cuma sedikit sama orang lain, masih 60%. Ya, berarti 60%. Tapi kalau sudah 50-50, sekitar 50% dia kerja sendiri, 50%-nya dibantu sama orang lain, Karnofsky 50%. Tapi kalau kebanyakan sudah dominan dibantu sama orang lain, berarti 40%. Ya, kalau yang paling buruk itu 10 sampai 30. Ya, bedanya itu 30 itu ya dia sudah ada keluhan-keluhan yang berat, ya, dengan berbagai macam komorbid. Ya, diagnosa tambahan itu dengan kondisi yang buruk, ya, 30%. Kalau dia sudah mendapatkan perawatan khusus, ini berbicara tempat, belum alat. Tempatnya khusus, misalnya HCU, ICU, itu 20%. Tapi kalau dia sudah menggunakan alat khusus, ventilator, intubasi, ya, edukasi perburukan, itu 10%. Seperti itu. Itu untuk menilai keadaan umum. Nah, setelah kita lakukan penilaian keadaan umum, kita lakukan kesadaran. Ya. Kesadaran itu sama termasuk dengan GCS. Ya. GCS itu ya seperti biasa dengan menilai AIS, motorik dan verbal. Ya. Tetapi dengan melihat kesadaran pasien, kita bisa menebak GCS berapa, sehingga nanti kita cocokkan kesadaran pasien dengan GCS-nya, itu harus sinkron. Jangan sampai pasien dalam kondisi delirium nanti GCS-nya aku tulis GCS 13, tidak sinkron. Ya, memang GCS itu dinilai dari AIS, motorik dan verbal, tetapi kesadaran yang kutulis harus sinkron dengan GCS. Sehingga kau harus tahu bahwa GCS dengan kesadaran sekian, GCS-nya kira-kira berapa, sehingga bisa sinkron. Ya, kalau kau lihat pasien dalam kondisi mengamuk di IGD, mengamuknya bukan karena mabuk, mengamuk karena penurunan kesadaran. Ya, mengamuknya karena penurunan kesadaran, teriak-teriak, histeris, no? Kemudian memberontak. Biasanya kasus-kasus trauma kapitis atau dengan nyeri hebat, maka masuk ke fase kesadaran delirium. Fase kesadaran delirium itu berada di garis tengah kesadaran. Garis tengah kesadaran itu GCS 8. Makanya GCS 8 itu selalu jadi patokan. Ya. Kapan diintubasi kalau ada bertanya? Kalau GCS-nya, kapan indikasi intubasi? Kalau GCS-nya di bawah 8. Ya. Kapan dikatakan TBI, severe TBI? Kapan dikatakan severe TBI? Kalau GCS-nya di bawah 8. Kenapa 8 ini selalu jadi patokan? Karena 8 itu berada di garis tengah kesadaran. Ketika dia turun 1 poin, masuk fase tidak sadar. Ya, jadi hati-hati melihat pasien delirium di IGD. Kalau kau lihat pasien dengan mengamuk di IGD, teriak-teriak, bahasa kotor, hati-hati. Turun 1 poin, GCS-nya masuk fase tidak sadar. Karena dia berada di garis tengah kesadaran, fase delirium. Garis tengah kesadaran itu adalah 8. Sehingga kalau ada pasien dengan delirium, maka 8 ini kau tambah 1 kurang 1, berarti kira-kira GCS-nya 789.
Ya, jadi kalau lihat pasiennya dengan ngamuk, di pasien teriak-teriak, memberontak, ya basah kotor, dia GCS-nya 789. Tapi bukan mabuk ya, bukan. Delirium itu basah kotornya karena penurunan kesadaran. Beda kalau mabuk itu tidak dapat menilai. Kalau mabuk sama dengan pasien yang dapat sedasi itu tidak bisa menilai GCS-nya. Ya. Alkohol itu bertindak seperti sedasi, tidak bisa dinilai GCS-nya. Nah, kalau terdapat pasien dengan tenang, kulit pasien dengan tenang, tidak ngamuk. Nah, tenangnya ini ada dua. Ada tenang karena dia memang sadar, ada tenang karena sudah tidak sadar. Hati-hati kalau lihat pasien tenang, oh aman. Hati-hati, jangan sampai tenang karena tidak sadar. Tapi kalau tenangnya karena sadar dan dia kompos mentis, berarti berada pada GCS 14-15. Tapi kalau tenangnya karena sadar dan terjadi penurunan kesadaran, dia terganggu, harus COVID, berarti dia berada di GCS 9 ke atas. Ya. Selain 14-15, karena 14-15 itu GCS kompos mentis sehat. Ya. Tapi kalau dia menurun tapi masih sadar, berarti dia berada di atas GCS 9 sampai 13. 789 tadi kan delirium. 14-15 itu kompos mentis. Makanya ketika dia sadar, tenang tapi sadar tapi dia terganggu GCS-nya, makanya berada pada GCS di fase 9 sampai 13. Hati-hati membedakan antara apatis dan somnolen. Ya, apatis itu dia pasiennya dalam kondisi dia tidak tidur, tetapi apatis dalam respon itu berarti 12-13. Tetapi kalau dalam kondisi pasien tidur terus tetapi masih dapat merespon dengan verbal, berarti dia namanya tidur dangkal, bukan tidur dalam, berarti berada pada fase somnolen. Somnolen itu berada di GCS 9-10. Ya, berada di GCS 10-11 ya. 9 itu tadi delirium, 789 delirium. 789. Kalau dia somnolen dia berada di GCS 10-11. Kalau apatis itu 12-13. Tapi kalau dia tenangnya karena tidak sadar, berarti dia sudah di bawah delirium. Makanya tadi hati-hati pasien delirium turun 1 poin masuk fase tidak sadar. Tetapi kalau dia tidak sadar, kau harus bedakan antara koma sama stupor. Stupor masih bisa direspon dengan jari. Ya, dia berada pada GCS 56. Tapi kalau dalam koma, dia sudah tidak bisa merespon. Nah, tetapi koma ini juga dibagi dua. Ada koma sama semikoma. Kalau 4 itu masih masuk kategori semikoma. Kalau koma itu 3. Sehingga kenapa harus tahu ini? Supaya nanti sinkron kesadaran sama GCS-nya. Memang GCS itu penilaiannya AIS motorik verbal, tapi harus kau sinkronkan dengan kesadarannya. Ya. Jangan pasiennya dalam kondisi ini stupor, kau tulis GCS 8, tidak sinkron. Kesadaran pasien stupor dengan GCS 8 tidak sinkron, makanya harus tahu itu batas-batasnya. Ya. Nah, setelah selesai lakukan kesadaran, silakan penilaian tanda vital. Ya. Nah, penilaian tanda vital ini yang dinilai ya seperti biasa, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, ya, dengan saturasi oksigen. Apa yang dinilai di tekanan darah? Yang dinilai ya naik atau turun, cuma itu sebenarnya. TTV itu yang dinilai simpel, naik atau turun. Ya, kalau tekanan darah turun, kalau tekanan darah naik, berarti bisa jadi pasien hipertensi, kasih obat hipertensi atau mungkin ada indikasi untuk konsul internal untuk penanganan hipertensinya. Tetapi kita harus melihat secara menyeluruh karena ada yang dikatakan dengan Wilden Pulse Pressure, WPP, Wilden Pulse Pressure, di mana terjadi peningkatan sistol pada pasien dengan trauma capitis yang disebut dengan kasintrias. Ya. Nah, pada kasus kasintrias di mana sistolnya itu dia naik, ya,
diastolnya itu sebenarnya naik juga, tapi perbedaannya sistolnya itu naik secara signifikan, sehingga jarak antara sistol dan diastol itu tampak berjauhan, makanya disebut Wilden. Wilden itu jauh, Wilden itu jauh, sehingga disebut Wilden pulse pressure. Ya, jangan sampai kita pikir ini hipertensi, ternyata ini kasusnya kasus asintrias dengan trauma kapitis. Ya. Atau kalau pasiennya misalnya dalam kondisi tekanannya turun, otomatis kalau kita pasien yang datang ke IGD, pasti kita akan berpikir shock. Ya. Kalau pasien dengan penurunan tensi yang datang di poli dengan kondisi yang baik, ya kompos mentis, ya mungkin kita tidak berpikir shock. Tapi kalau pasien-pasien di IGD dengan penurunan tekanan darah, pasti pikiran pertama kita shock. Ya. Apalagi kalau sudah diikuti dengan mekanisme kompensasi pernapasan dan nadi yang biasanya ikut meningkat sebagai kompensasi tubuh, ya. Sehingga kalau pasien shock itu pasti kita berpikir apakah ini disebabkan karena shock kardiogenik, ya, apakah disebabkan karena shock obstruktif, shock distributif atau hipovolemik. Ya, kalau yang obstruktif itu paling sering karena adanya tension pneumotoraks atau tamponade jantung, itu obstruksi. Kalau hipovolemik paling sering diare sama active bleeding. Ya. Kalau distributif berarti terjadi vasodilator sistemik. Ya, yang bisa menyebabkan itu bisa karena neurogenik, anafilaktik sama sepsis. Ya, itu tiga-tiganya. Jadi kalau ada orang yang bilang jenis shock anafilaktik, nggak boleh, karena itu adalah shock distributif. Distributif itu adalah vasodilatasi sistemik. Baru distributif, baru dia terbagi tiga, ya, anafilaktik, neurogenik, dengan sepsis. Kalau hipovolemik tadi apa? Kemudian kardiogenik. Kardiogenik itu ya penyakit jantung yang menyebabkan penurunan penurunan dari kardio output dan tekanan pembuluh darah perifer. Tapi kalau misalnya pasien-pasien dengan ileus obstruksi causa tumor, kan kita pasti berpikir kemungkinan fekali itu sudah terkumpul di dalam usus. Ya, fekali sudah terkumpul lama di dalam usus, sehingga tidak salah kalau kita berpikir ini adalah suatu proses infeksi. Pasien datang dengan ileus obstruksi causa tumor, ya, BAB-nya itu sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan berada di usus, bisa jadi sumber infeksi. Sehingga kita tidak salah kalau kita bilang, wah, ini kemungkinan pasien sepsis. Ya. Sehingga kalau kita berpikir sepsis, maka kita masuk teori sepsis. Kalau masuk teori sepsis, itu kita harus tahu bahwa sebelum untuk penilaian sepsis ini, sebelum dikenal SOFA itu masuk dikenal dengan kriteria SIRS. Ya, sebelum dikenal dengan SOFA. Ya, di mana SIRS itu definisinya adalah adanya suatu respon inflamasi sistemik. Kenapa dulu menggunakan kriteria SIRS? Karena definisi sepsis dulu adalah SIRS ditambah dengan infeksi, sehingga menggunakan kriteria SIRS. Kriteria itu menilai dari nadi, pernapasan, suhu, dan juga leukosit. Ya, apabila nadi penapasannya lebih dari 20, kemudian dari nadi lebih dari 100, penapasan kurang dari 20, kemudian dari suhunya kurang dari 34 atau lebih dari 38, leukosit kurang dari 4.000 atau lebih dari 12.000 leukosit. Itu penilaian dari SIRS, ya. Ditambah dengan suatu bukti infeksi yang dapat terkonfirmasi baik secara klinis maupun secara penunjang. Tahun 95 definisi SIRS itu diganti menjadi suatu disfungsi organ yang disebabkan oleh suatu infeksi.
sehingga kriteria dari sepsis sudah berubah menjadi SOFA. SOFA itu artinya disfungsi organ, menilai disfungsi organ. Sehingga tahun 95 itu penilaian dari sepsis itu menggunakan 6 kriteria untuk menilai disfungsi organ, yaitu menilai dari fungsi subsistem saraf pusat dengan menilai GCS dari pasien, ya. Kemudian menilai dari sistem kardiogenik dengan menilai, biasanya itu kalau penilaian SOFA itu ada angka 1 sampai 6. 6 itu terburuk, 1 itu bagus. Biasanya semakin diberikan stupor pada pasien, terutama pasien yang sudah diberikan Fastcon sama epinefrin, biasanya memiliki angka sistem kardiogenik yang semakin tinggi, semakin buruk. Tapi kalau dia belum dapat stupor sama sekali, biasanya angkanya 1. Itu penilaian untuk SOFA yang menggunakan apakah pasien ini menggunakan stupor atau tidak, bukan dilihat dari tekanan darahnya atau sistoliknya. Nah, untuk penilaian fungsi dari pulmonal dinilai dari AGD, ada disebut dengan tekanan tekanan parsial O2, ya. Jadi semakin ini bagus tekanan parsialnya, nilainya 1, kalau semakin buruk nilainya 6, ya. Kemudian menilai dari fungsi ginjal dengan menilai kreatinin dari pasien, menilai fungsi hepat, menilai dari fungsi hepat dilihat dari nilai bilirubin total, sama menilai faktor bekuan darah dengan menilai dari hasil trombosit, ya. 6 itu. Tetapi kemudian ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa untuk melakukan penilaian SOFA membutuhkan waktu yang lama, apalagi di sini ada pemeriksaan AGD, ya, sehingga ada beberapa ditemukan pasien yang lambat penanganan karena hasil untuk keputusan menentukan ini sepsis atau bukan terlambat. Sehingga muncullah gagasan KISOFA. Nah, KISOFA itu ini itu quick, cepat. Sehingga KISOFA itu gagasan untuk mempercepat seorang dokter untuk mendiagnosa sepsis sehingga bisa dilakukan penanganan awal yang disebut dengan 1 hour bundle. Nah, tetapi KISOFA ini bukan menggantikan SOFA. KISOFA hanya berfungsi sebagai membantu untuk menegakkan diagnosa awal. Tetap kita melakukan diagnosa pasti itu apakah dia sepsis dengan menggunakan SOFA. Tetapi dengan bantuan gagasan KISOFA kita bisa langsung melakukan penanganan sepsis. Nah, KISOFA itu menilai hanya 3, yaitu menilai sistem saraf pusat dengan menilai GCS kurang sama dengan 13, menilai fungsi kardiogenik dengan menilai nilai sistolik kurang sama dengan 100, dan menilai fungsi pulmonal apabila penapasan lebih sama dengan 22. Jangan lupa sebut sama dengannya, apalagi kalau yang tanya dokter Ika, ya, harus sebut sama dengannya. Kalau SIRS itu tidak pakai sama dengan, kalau KISOFA pakai sama dengan, kurang sama dengan 13, ya, lebih sama dengan 100, kurang sama dengan 100, lebih sama dengan 22, ya. Sehingga kalau kita sudah putuskan bahwa ini sepsis, kita bisa langsung melakukan penanganan harus bundle. Kenapa ini sangat penting? Ketika kita misalnya terima pasien dengan adanya suatu respon inflamasi sistemik, mungkin kita bisa mendiagnosa ini adalah suatu SIRS. Tetapi ketika SIRS itu sudah terdapat suatu faktor infeksi, kita bisa diagnosa ini suatu sepsis. Tetapi kalau misalnya seorang dokter lambat melakukan penanganan, maka yang awalnya sepsis bisa masuk atau berkembang menjadi severe sepsis. Kapan dikatakan severe sepsis? Apabila sudah terjadi disfungsi organ lebih dari 2. Dan kalau kita tidak tangani lagi, masuk ke fase shock sepsis. Kapan dikatakan shock sepsis? Apabila kita sudah lakukan resusitasi pada pasien, tetapi pasien masih memiliki mean arterial pressure kurang dari 65%, sehingga harus dilakukan bantuan vasokonstriktor untuk menaikkan pembuluh darah perifer. Apakah itu dengan menggunakan Fastcon atau epinefrin dengan dosis 0,01 per kilogram berat badan per menit.
maka Bang. itu masuk ke Bang, izin boleh diulang nggak tadi Bang? Yang Hmm. shock sepsis nih. Izin, Bang. Shock sepsis. sepsis Shock sepsis apabila itu apabila sudah diberikan Vasokonstriktor. pasien resusitasi, tetapi setelah kita berikan resusitasi itu apa rumusnya 30 cc per kilogram berat badan per jam. Tetapi untuk penanganan awal dapat kita berikan dulu 20 sampai 30 cc per kilogram berat badan pasien. Apakah itu bisa diberikan dalam waktu 1 jam. Dan untuk maintenance-nya untuk resusitasi 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Tapi ketika kita sudah berikan resusitasi dan kita ukur ulang mean arterial pressure ya masih kurang 65%, maka kita harus berikan bantuan vasokonstriksi untuk membantu menaikkan tekanan pembuluh darah perifer ya. Nah, yang mana biasanya diberikan Vascon atau epinefrin dengan dosis 0,01 per kilogram berat badan per menit. Dan ketika sudah kita berikan stupor tersebut, itu masuk kategori atau fase shock sepsis. Dan kalau kita tidak tangani lagi, masuk ke fase penurunan kesadaran yang disebut dengan encephalopathy sepsis. Sehingga itulah pentingnya kita harus mendiagnosa secepatnya fase sepsis. Ya, sehingga kita bisa berikan penanganan one hour bundle. One hour bundle itu di mana kita berikan 2 penanganan awal dan 2 pemeriksaan. Ya, 2 penanganan awal itu kita langsung berikan resusitasi ke pasien dan berikan antibiotik spektrum luas. Dan untuk 2 pemeriksaan itu adalah pemeriksaan kultur bakteri dan juga pemeriksaan laktat. Ditambah dengan yang kelima yaitu pemberian vasokonstriksi atau pemberian stupor bisa berupa Pascal atau epinefrin apabila resusitasi gagal. Nah, itu one hour bundle yang harus kita lakukan kurang dari 1 jam. Kenapa dikatakan one hour bundle? Karena penanganan itu harus dilakukan kurang dari 1 jam. Ya. Nah, itu tadi dari tekanan darah. Kalau untuk memeriksa nadi, ya sama kita periksa apakah dia naik atau turun. Nadi itu sama kita periksa apakah dia naik atau turun. Ya. Kalau dia misalnya naik, kita harus pastikan ini naiknya akan cemas toh. Pasien dengan cemas nadi naik juga, atau naiknya karena nyeri, atau bisa naiknya karena suatu mekanisme kompensasi dari terjadinya shock. Ya, karena kalau misalnya terjadi shock itu kan terjadi yang namanya NPT ya. Yang terjadi sama NPT ya. Bang, izin bertanya boleh? Bang, yang tadi yang apabila sudah terjadi shock sepsis kan kita berikan resusitasi dulu Bang, izin dalam waktu 1 jam. Di maintenance kalau dievaluasi kurang kita berikan vasokonstriktor. Apakah itu harus kita maksudnya kita resusitasi dulu baru kita berikan vasokonstriktor, atau pada kenyataan di lapangannya memang kita berikan dua-duanya secara bersamaan Bang, izin? Ini kan kalau terjadi shock itu terjadi penurunan tekanan darah. Siap. Tekanan darah rumusnya apa? Cardiac output kali tekanan pembuluh darah perifer. Siap. Ya, sehingga yang kita naikkan cardiac outputnya dulu. Kalau gagal baru kita naikkan tekanan pembuluh darah perifer Dengan vasokonstriktor. ya, yang kita naikkan cardiac outputnya dulu. Apa itu cardiac output? Terjadi penurunan sistolik karena darah yang mengisi ruang atrium dan ventricle pada jantung itu kurang. Sehingga kita harus menambah volumenya dengan menambah cairan resusitasi sehingga cardiac output bisa naik. Cardiac output naik berarti tekanan darah naik, karena rumus dari tekanan darah cardiac output kali tekanan pembuluh darah perifer. Tapi ketika sudah kita naikkan volume dari intravaskular belum naik, baru kita lanjut ke fase kedua, menaikkan tekanan pembuluh darah perifer dengan melakukan vasokonstriksi. Ya, kenapa vasokonstriksi? Karena ketika vasokonstriksi pembuluh darah perifer itu dia kencang, sehingga kita harus melakukan pemberian stupor. Ya, bisa dengan Pascal atau epinefrin. Ya. Kemudian itu tadi nadi itu tadi yang
di mana kita ketika dia naik kita harus perhatikan apakah naiknya itu suatu kompensasi dari shock itu sendiri, ya. Dan dari nadi itu yang kita nilai apakah dia reguler atau irregular, ya, dari nadinya. Kalau memang irregular ya kita harus curiga juga shocknya ini disebabkan oleh kardiogenik, ya. Apakah membutuhkan suatu pemeriksaan tambahan seperti enzim jantung atau kita perlu melakukan pemeriksaan EKG. Kalau misalnya pernapasannya naik, ya selain nadi kan kita nilai pernapasan juga sama. Kita evaluasi dulu apakah pernapasan naik karena pasien cemas atau nyeri, ya. Tidak semua pernapasan naik itu semua kita bilang oh ini sesak, bisa jadi karena dia cemas sehingga dia merasa merasa cemas sehingga pernapasannya naik atau nyeri. Kalau kita berikan anti nyeri, pernapasannya membaik, nadinya turun. Harus dilihat itu secara evaluasi yang membaik dulu. Atau bisa juga pernapasannya naik karena sesak, atau pernapasan naik karena kompensasi shock, bisa juga. Maka kita harus sudah bisa berpikir dilakukan terapi oksigen, ya. Terapi oksigen itu bisa melihat dari respiratory rate dan juga saturasi oksigen, ya. Kalau kita melakukan terapi oksigen dengan melihat dari resusitasi respiratory rate-nya, ya, dilihat dari ada yang namanya MV, minute ventilasi, ya. Minute ventilasi itu rumusnya volume tidal dikali dengan RR, respiratory rate, ya. Volume tidal itu adalah 6-8 ml dikali dengan berat badan, ya. Jadi kalau ada pasien dengan sesak, kita lihat ini 6-8 ml dikali dengan berat badan baru dikali dengan respiratory rate, itu namanya minute ventilasi, ya. Jadi kalau pasien misalnya dari hasil minute ventilasinya itu dia membutuhkan 2 sampai 5 liter oksigen per menit, kita bisa berikan asal kanul. Tapi kalau dia butuh 6 sampai 8 simple mass, 8 sampai 10 bisa kita pertimbangkan RM, 12 sampai 12 NRM. Tapi untuk memilih apakah ini RM atau NRM, NRM kita harus tetap melihat nilai dari AGD-nya. Kalau ternyata nilai AGD-nya di mana oksigen turun, tekanan parsial CO2, ya, itu kan nilainya 35 sampai 45. Ya, kalau misalnya tekanan parsial CO2-nya turun, asam, ya, tapi oksigennya normal, berarti kan dia butuh CO2. Maka kita berikan RM supaya CO2-nya ikut terhirup juga. Ya, kalau kita kasih NRM makin turun CO2-nya. Ya. Tetapi kalau hasil AGD-nya ternyata CO2-nya normal, ya, tetapi terjadi penurunan tekanan parsial O2, ya, berarti baru kita berikan NRM. NRM itu non, RM kan tidak pakai non. Non itu artinya tidak bercampur. Di dalam masker itu CO2 dan O2 tidak tercampur, itu non NRM, sehingga yang dihirup oksigen saja. Kalau RM bercampur, di dalam masker itu bercampur CO2 dan O2, sehingga itu recommended untuk pasien dengan tekanan parsial CO2 yang turun. Ternyata tubuh butuh juga CO2, ya. Kemudian kita untuk terapi oksigen ini selain bisa dinilai dengan respiratory rate, bisa juga kita nilai dengan saturasi oksigen. Itu lebih gampang lagi. Kalau pasien dengan saturasi oksigen 95 sampai 100 itu tidak perlu dikasih terapi oksigen. Tapi kalau pasien dengan nilai saturasi oksigen 90 sampai 95 cukup nasal kanul. Kalau sudah turun sekali 80 sampai 90 baru dipertimbangkan apakah menggunakan simple mass, RM atau NRM. Kalau sudah di bawah dari 80%, baru indikasi dilakukan intubasi dengan terapi oksigen 100%. Ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan suhu. Suhu sama, bisa naik bisa turun. Jadi sebenarnya TTV itu pemeriksaannya itu naik atau turun, cuma itu.
suhu sama, kalau kita periksa naik atau turun ya. Kalau dia misalnya naik ya bisa karena demam, kita cukup berikan anti demam, tapi hati-hati juga naiknya itu bisa juga karena naiknya terjadi suatu proses infeksi, sehingga pasien dengan suhu yang naik kita harus evaluasi apakah ada arah ke sepsis atau tidak. Tetapi bisa juga suhunya turun, hipotermi. Terutama kalau pasien-pasien yang dengan trauma, hati-hati dengan pasien yang hipotermi. Tadi ada trace of death ya. Itu kalau pemeriksaan. Bang izin, kalau yang diamond death tadi gimana Bang izin? Diamond of death itu ya biasanya pada trace of death itu kalau di Nurul Fitri ini siapa ya? Halo? Ya, siapa ini? Iya. Kenapa ini? Mau siapa yang masuk? Oh, iya. Kita keluar deh. Oke. Tanggal 29 di. Iya. 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 Keren jaga. Ya, jadi biasanya itu kalau pada pasien pada pasien dengan trauma ya, pasien dengan trauma ini triage of death itu khususnya untuk pasien trauma. Siap. Dengan yang terutama untuk pasien dengan adanya aktivitas active bleeding ya. Biasanya kita harus hati-hati dengan triage of death ya, di mana ada peningkatan laktat, koagulopati dan juga hipotermi. Itu seperti sebuah lingkaran setan. Nanti kita baca-baca lagi. Tetapi ketika diberikan resusitasi dengan active bleeding untuk mencegah triage of death itu supaya putus, kadang-kadang diberikan transfusi secara masif. Transfusi itu boleh diberikan secara masif, tapi hati-hati memberikan transfusi secara masif karena akan membentuk 4 lingkaran setan lagi yang disebut dengan diamond of death. Nanti kita baca-baca lagi, diamond of itu terbentuk ketika seorang tim medis itu mau menghentikan lingkaran setan triage of death dengan memberikan cepat resusitasi dan dengan memberikan cepat transfusi masif. Tapi dengan memberikan transfusi yang tidak terukur membentuk suatu lingkaran setan baru yang disebut dengan diamond of death. Nanti baca-baca prinsipnya itu ya. Terus lanjut tadi mengenai tanda vital, masuk pasien dengan status khusus. Ini masih status generalis. Status khusus itu dia dibagi atas 4. Ada status khusus untuk penilaian dehidrasi, penilaian dari status gizi dan juga FAS. Jadi kalau pasien dengan ileus obstruksi kan biasa dengan low intake yang terjadi low intake oral ya. Biasanya itu dia dengan dehidrasi, dan kalau kita temukan ada tanda dehidrasi, kita bisa lakukan penilaian dehidrasi dengan Morris King. Ya, kriteria Morris King. Dilihat dari ubun-ubunnya pasien ya. Dilihat dari itu kalau sudah terlalu banyak bisa di pause atau di ini, tapi kalau masih bisa tidak masalah. Tadi kenapa COC?